Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Huta Barat dengan NIM 2003200069. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Selamat menyaksikan. Nah, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari HACCP. Nah, HACCP ini sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan resiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Nah, ukuran yang dimaksud ini adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk menurut Suklan tahun 1998. HACCP ini diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pakan menurut dari Tahar 2005. Keamanan pangan penting bagi produk pakan karena keamanan ini sangat dipertimbangkan dalam hal konsumsi. Produk pakan untuk dapat diproduksi dengan aman perlu kita gunakan standar-standar keamanan pakan menurut dari Badan Standarisasi Nasional tahun 1998. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari HACCP atau Hazard Analysis and Critical Point adalah suatu jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau penghayatan bahwa hazard atau bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya-bahaya tersebut. Nah, kunci dari utama HACCP ini adalah antisipasi bahaya dan identifikasi titik pengawasan yang mengutamakan pada tindakan pencegahan daripada mengandalkan kepada pengujian produk akhir. HACCP telah diuji coba pada industri pakan, industri perhotelan, dan industri penyedia makanan yang beroperasi di jalanan. HACCP juga telah diuji pada rumah tangga di beberapa negara, yaitu Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia, dan juga Zambia. HACCP ini menjadi semakin populer di kalangan industri dan jasa pengolah pakan sebagai penjamin keamanan pakan, yang dimana setelah dia diadopsi dan diakui secara resmi oleh Badan Konsultasi WHO atau Codex Alimentarius Commission tahun 1991. Nah, Brian tahun 1995 berpendapat bahwa sistem HACCP ini dalam industri pengolahan pakan dan pangan sebagai sistem menjamin keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, mencegah penarikan produk yang dihasilkan, kedua, mencegah penutupan pabrik, selanjutnya meningkatkan jaminan keamanan produk, kemudian pembenahan dan pembersihan pabrik, selanjutnya mencegah kehilangan pelanggan atau pasar, dan selanjutnya mencegah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, dan yang terakhir mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah dari keamanan produk itu sendiri. Adapun 5 langkah dalam membangun HACCP ini, yaitu yang pertama, membentuk tim HACCP. Dalam membentuk tim HACCP, kriteria atau tindakan yang harus kita lakukan adalah membentuk tim yang multidisiplin, yang dimana dalam tim tersebut
bukan hanya satu orang yang mempunyai disiplin, akan tetapi harus merangkul atau menampung seluruh ilmu yang dimiliki dalam tim, baik itu dari divisi mana saja. Yang kedua, membuat deskripsi produk. Perusahaan harus mendeskripsikan produk yang akan dipasarkan seperti ciri-ciri produk, kualitas, dan juga bahan baku yang akan digunakan. Kemudian ada yang ketiga, yaitu identifikasi rencana penggunaan, di mana perusahaan juga harus mendeskripsikan atau menjelaskan penggunaan produk untuk siapa saja produk tersebut dapat digunakan dengan menjelaskan manfaat produk dan juga target pasar produk yang diolah. Selanjutnya ada menyusun diagram alir proses, yaitu membuat diagram mulai dari proses produksi hingga proses pendistribusian, yaitu dari penggunaan alat dalam proses produksi dan proses distribusi kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu verifikasi diagram alir, yang dimana melakukan audit secara berkala untuk menjamin mutu dan kualitas produk dengan melihat diagram alir proses produksi berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah prinsip-prinsip HACCP. HACCP ini dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip HACCP. Prinsip HACCP itu terdiri atas 7 prinsip, yang dimana prinsip pertama yaitu mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pakan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik, dan juga distribusi sampai kepada titik produk pakan dikonsumsi. Prinsip ini menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan juga menjelaskan penyebab bahaya yang terjadi. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang dapat menyebabkan pakan menjadi tidak baik untuk dikonsumsi. Contohnya, bahaya yaitu kandungan yang berlebih, kandungan yang kurang, kontaminasi, kadaluarsa, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, prinsip yang dimana menentukan titik atau operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut, atau CCP atau singkatannya yaitu Critical Control Point. Nah, CCP ini berarti setiap tahapan di dalam produksi pakan atau pabrik yang dapat meliputi sejak diterimanya bahan baku, diproduksi, panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan, dan lain sebagainya. Selanjutnya prinsip ketiga yaitu menetapkan batas kritis yang harus kita capai untuk menjamin bahwa CCP ini berada dalam kendali. Selanjutnya prinsip keempat yaitu menetapkan sistem pemantauan dari CCP dengan cara pengujian dan pengamatan. Kemudian prinsip kelima, menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa CCP tertentu tidak terkendali. Kemudian prinsip keenam, menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP ini berjalan efektif. Dan yang terakhir yaitu prinsip ketujuh, membangun dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatan yang tepat untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya. Dokumentasi ini digunakan untuk meyakinkan bahwa sistem tetap berkesinambungan dalam jangka panjang.
Kemudian identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan cara untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya yang dimaksud adalah segala macam aspek mulai dari mata rantai produksi pakan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan standar dan dapat menyebabkan masalah keamanan pakan. Bahaya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya secara fisik. Bahaya salah satunya dapat berupa kontaminasi pada bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Penjelasan bahaya biologi, kimia, dan fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahaya biologi. Itu berasal dari mikroorganisme yang bersifat patogen atau berbahaya seperti bakteri, E. coli, Clostridium botulinum, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, dan Vibrio cholerae. Kemudian bahaya kimia yaitu bahan yang seperti pada obat-obatan yang dapat menyebabkan keracunan, alergi, dan gangguan syaraf. Bahan-bahan kimia yang tidak sengaja ditambahkan seperti pestisida, fungisida, herbisida, pupuk, antibiotika, pelumas, cat, pembersih, air raksa, dan lain-lainnya dapat menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Dan yang terakhir yaitu bahaya fisik yang berasal dari adanya benda-benda seperti pecahan gelas atau kaca, logam, atau kayak seperti peniti, klip, stapler, dan lain-lainnya, potongan kayu, serpihan plastik, tulang, atau duri, dan lain sebagainya. Bahaya fisik menurut Adam Smith-Mazermi tahun 2004, pada hampir setiap tahap produksi, makanan dapat terkontaminasi dengan bahan asing yang dapat menjadi bahaya fisik. Kemudian kita akan membahas Critical Control Point atau CCP. CCP adalah langkah di mana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman. CCP dapat berupa bahan mentah, lokasi, praktek, prosedur, atau pengolahan di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Titik-titik penerapan tindakan pencegahan yang telah ditetapkan diuji dengan menggunakan decision tree untuk menentukan CCP. Decision tree berisi urutan pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu langkah proses. Decision tree ini tidak hanya berproses tetapi juga dapat diaplikasikan pada bahan baku untuk mengidentifikasi bahan baku yang sensitif terhadap bahaya atau untuk menghindari kontaminasi. CCP ini dapat digunakan untuk mengendalikan satu atau beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisika dan juga bahaya biologis. Kemudian ada program persyaratan dasar atau prerequisite program atau PRP. Penerapan PRP dalam sistem manajemen keamanan pangan sangat penting dan menjadi dasar dari proses penyusunan HACCP ini. PRP dalam industri pakan skala menengah dan kecil bukanlah suatu masalah yang mudah untuk dipecahkan. Pertimbangan terkait dengan budget, nilai jual produk,
ataupun terhadap kapasitas sumber daya manusia yang merupakan hal penting yang harus dipecahkan. Kondisi ketika PRP tidak dapat terpenuhi, maka perusahaan harus dapat memastikan bahwa sistem persyaratan terkendali dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Perusahaan dalam memastikan sistem persyaratan terkendali harus dengan menerapkan OPRP atau Codex Alimentarius Commission tahun 1961. Kemudian program persyaratan dasar operasional atau Operational Prerequisite Program atau OPRP. OPRP adalah tindakan pengendali khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem dapat terkendali. Sebagai contoh, perusahaan yang tidak memiliki metal detector harus menjalankan fungsi pemeriksaan terkait dengan filter produk, serta adanya aspek resiko kontaminasi yang masuk ke dalam produk. OPRP ini sendiri adalah tindakan untuk memastikan bahwa bahaya yang signifikan dapat terkendali dalam batasan yang dapat diterima. OPRP diperlukan ketika adanya bahaya yang signifikan tetapi bukan merupakan CCP. OPRP memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dari CCP. Kemudian critical limits atau CL. Critical limits adalah satu atau lebih batas parameter yang harus dipenuhi. CL memisahkan antara yang dianggap aman dengan yang dianggap tidak aman berdasarkan dari bahaya biologi, kimia, dan juga biaya fisik. CL harus dipilih berdasarkan suatu kriteria yang dapat diukur atau diobservasi dengan mudah dan cepat. CL dapat diterapkan berdasarkan pada suatu standar, pedoman tahap proses yang ada, informasi dari pemasok, hasil penelitian, hasil challenge test, pemodelan matematis, pendapat pakar atau kelompok pakar, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pemantauan. Sistem pemantauan atau monitoring dalam HACCP ini didefinisikan sebagai pengamatan dan pengujian terhadap CCP untuk melihat suatu kondisi masih berada dalam batas kendali atau tidak. Pengamatan dan pengujian yang terjadwal terhadap efektivitas proses untuk mengendalikan CCP dan limit kritisnya dalam menjamin keamanan produk. Pemantauan terdapat 5 cara yang penting dilaksanakan, antara lain pengamatan, evaluasi, sensorik, pengukuran sifat fisik, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi. Kemudian tindakan perbaikan atau koreksi. Tindakan perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan telah terjadinya penyimpangan dalam CCP atau nilai target tertentu, atau ketika hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kurangnya pengendalian. Tindakan pengendalian contohnya seperti tingkat klorin air pendingin berada dalam batas kritis, maka bila konsentrasi klorin kurang dari 1 ppm harus segera disesuaikan dengan cepat. Jika tidak mengandung klorin, maka harus diperiksa lebih lanjut.
Aktivitas perbaikan memberikan perubahan kondisi sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara penyesuaian yang berkesinambungan. Selanjutnya, verifikasi. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian perencanaan dengan tujuan awal. Verifikasi melihat apakah rancangan sudah tepat sebelum diterapkan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi untuk memastikan suatu prosedur dapat diterapkan. Verifikasi dilakukan hanya pada rancangan yang dibuat dan tidak termasuk data-data yang dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Adapun contoh penerapan prinsip HACCP pada industri adalah yang pertama, industri pengolahan susu. Dalam industri pengolahan susu, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi dari pemasaran produk untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan peralatan, dan pengendalian bahan kimia dalam air pencucian. Yang kedua, industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang, penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan juga pengendalian kontaminasi silang. Kemudian yang ketiga, industri pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Kemudian yang terakhir, industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh HACCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Adapun contoh perusahaan yang menggunakan pada HACCP ini yaitu pada PT Aerofood Surabaya. Industri makanan dan minuman di Indonesia merupakan salah satu industri yang cukup potensial. Salah satunya bergerak dalam bidang makanan dan juga minuman, yaitu jasa catering. PT Aerofood ACS ini bergerak di bidang catering, khususnya mengelola, menyiapkan makanan dan non-makanan.
Visi dari Aerofood ACS ini adalah menjadi PT Aerofood ACS yang berusaha menerapkan sistem HACCP dalam proses produksinya. Dengan menerapkan sistem HACCP yang ada di PT Aerofood ACS, maka konsumen diharapkan mendapatkan layanan hidangan makanan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi dan dapat dipercaya. Nah, adapun dari deskripsi produk pada PT Aerofood ACS Surabaya ini adalah ayam saus tiram merupakan salah satu menu yang disajikan oleh catering penerbangan PT Aerofood ACS. Bahan baku untuk membuat ayam saus tiram ini yaitu daging ayam yang diberi bumbu seperti saus tiram, garam, merica, dan bumbu penyedap pada saat proses pemasakan. Produk yang telah selesai dimasak akan disimpan di ruang pendingin untuk dilakukannya blast killing selama kurang lebih 4 jam. Kemudian diambil untuk dilakukan pemursian. Pemursian dilakukan pada suhu ruang yang telah ditentukan yaitu 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius dengan waktu tidak lebih dari 45 menit. Kemudian ada pembentukan tim HACCP yang dimana di PT Aerofood ACS Surabaya ini merupakan staf divisi Quality Healthy Safety Environment atau QHSE yang terdiri dari Quality Control, Quality Assurance, dan Safety Officer yang bertugas sebagai pengawas mutu dan kualitas produk. Pembentukan tim HACCP sangatlah penting untuk menjamin pengembangan. Kemudian penyusunan diagram alir. Proses produksi yang dilakukan adalah mencatat seluruh proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk jadi. Diagram alir proses produksi yang dibuat berdasarkan observasi itu terdiri dari diagram alir harus memuat bahan baku, semua tahap operasional produksi mulai dari pengolahan, pengemasan, dan lain-lainnya, serta data untuk menganalisis bahaya mikrobiologis, kimia, dan benda asing yang termasuk ke dalam informasi tentang kemungkinan terjadinya kontaminasi. Selanjutnya, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya bahaya yang ditetapkan signifikan, bahaya di mana merupakan hasil antara peluang kejadian dengan tingkat keparahan bahaya. Bahaya yang teridentifikasi pada daging ayam adalah mikroba alami pada daging, yaitu jumlah E. coli, potensi bahaya mikrobiologis pada daging ayam yaitu mikroba patogen penyebab foodborne diseases seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, dan Yersinia enterocolitica. Sedangkan bahaya kimia pada daging ayam dapat berupa formalin, dan bahaya fisik berupa benda asing seperti debu. Kemudian menentukan batas kritisnya. Selanjutnya, monitoring dan tindakan koreksi. Monitoring suhu inti makanan pada saat pemasakan tidak dilakukan, namun hanya mengukur suhu permukaan makanan dengan menggunakan termometer gun. Pengolah makanan hanya mengukur tingkat kematangan makanan berdasarkan tekstur makanan tersebut. Tindakan koreksi yang dilakukan adalah bahan yang tidak sesuai spesifikasi ditolak dan melampirkan berita acara yang diketahui oleh staf quality control, receiving, dan
purchasing agar dapat ditindaklanjuti oleh supplier. Selanjutnya, verifikasi dalam PT Aerofood ACS Surabaya ini yaitu kegiatan verifikasi dengan pengujian mikrobiologis dilakukan secara internal oleh Departemen QHSE dengan mengambil sampel makanan untuk diuji kandungan mikrobiologinya. Kemudian yang terakhir dalam PT Aerofood ACS Surabaya ini adalah dokumentasi dan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pemasakan, pembersihan, dan penyimpanan akhir. Dokumen atau catatan harus meliputi analisis penyebab bahaya, penjelasan CCP, prosedur pengendalian, pemantauan, dan verifikasi serta catatan penyimpangan prosedur. Baiklah, itu tadi materi yang telah saya jelaskan tadi. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.